juga dan terluka berdarah. siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya dengan dugaan mengalami depresi akibat beban pelajaran jarak jauh. Halo, perkenalkan saya Aryo, saya staf pengajar di Fakultas Psikologi Unair. Saat ini saya banyak mengampu mata kuliah di bidang psikologi industri dan organisasi. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana stres dalam perspektif psikologi. Gitu ya. Stres sendiri itu bisa dimaknai dua, yang dikenal dengan eustress dan distress. Gitu. Jadi sebetulnya stres itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang merugikan. Gitu ya. Stres yang bermanfaat itu dikenal dengan eustress, gitu ya. Dimana ketika kita dari stres itu justru malah memunculkan semangat untuk kita merasa tertantang, kita merasa termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sedangkan distress itu adalah stres yang menganggap bahwa itu sesuatu yang menghancurkan atau sesuatu yang merugikan bagi kita. Stres sendiri itu suatu kondisi di mana kita dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan atau situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Adanya tekanan-tekanan, lalu adanya tuntutan-tuntutan yang sekiranya kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya, gitu ya. Maka itu akan menjadi sebuah stres tersendiri. Sehingga dalam perspektif psikologi, stres itu juga harus kita lihat, gitu ya, apakah ini sebuah stres yang bisa menjadi eustress atau menjadi distress, gitu. Oke. Ya, saat ini gitu ya, kita menghadapi kondisi di mana persaingan itu sangat ketat sekali, gitu ya. Sehingga mau tidak mau, gitu ya, kita akan dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi, gitu. Ini bisa dilihat dari banyaknya orang mulai perhatian dengan isu-isu seperti kesehatan mental di tempat kerja, lalu juga isu tentang bagaimana dia merasa tertekan di tempat kerja, gitu ya. Bahkan saya menengarai, gitu ya, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, di mana masyarakat sekarang lebih banyak menghabiskan uangnya itu tidak untuk membeli barang-barang, gitu ya, tapi lebih kepada membelanjakannya untuk leisure activity. Gitu ya. Nah, kenapa leisure activity itu seperti vacation, staycation, nongkrong di kafe. Makanya kita akan lihat sekarang banyak sekali kan bisnis-bisnis tentang staycation dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah menghadapi suasana kerja yang sangat stressful. Nah, untuk mereduksi itu, gitu ya, mereka mengkonsumsi uangnya, menggunakan uangnya tidak untuk memberi produk-produk, memberi barang, tapi lebih banyak kepada memanfaatkannya dalam leisure activities itu tadi, gitu. Nah, hal ini ditengarai karena itu tadi tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi, gitu. Jadi kalau ini diterusin nih, wah bisa gawat, gitu kan, sehingga mereka butuh penyaluran-penyaluran yaitu dengan leisure activities itu tadi, gitu. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana kondisi sekarang, ya kita bisa melihat bahwa kondisi sekarang tuntutan pekerjaan di semua sektor itu dihadapkan pada situasi yang kalau saya sudah menyebutnya bukan high competition ya, tapi hyper competition. Jadi kompetisi yang udah sangat-sangat kuat sekali. Terlebih lagi hampir di semua sektor sekarang menghadapi pasca krisis, pasca pandemi, sehingga semua harus berusaha untuk mengembalikan kondisinya. Ya mereka harus mengejar ketinggalan karena krisis ini dengan yaitu tadi mereka harus bekerja dengan lebih giat lagi. Nah, konsekuensinya adalah ini menjadi stressful. Seperti itu kira-kira. Oke, ini menarik sekali. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana cara kita mengelola stres ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, stres itu bisa menjadi sebuah stres yang distress, bisa menjadi sebuah stres yang eustress, gitu. Pilihannya ada di kita, gitu ya. Apakah kita menganggap ini sebuah stres yang memang akhirnya membuat kita terpuruk lalu jatuh sakit dan atau ini menjadikan sebuah tantangan buat kita.
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu kondisi kita. Kita harus mengenali diri kita. Kita harus memahami kondisi-kondisi atau tanda-tanda atau simptom, gitu, indikator-indikator dalam tubuh, dalam kondisi psikologis kita, gitu. Apakah kita menghadapi stres atau tidak? Apakah kita dalam kondisi stres atau tidak? Contoh katakan, kok saya saat ini konsumsinya mulai banyak ya makan ya, gitu ya. Terus makannya kok mulai ngawur ya dan sebagainya. Jangan-jangan karena saya ini stres nih, sehingga pelariannya adalah ke makan, gitu. Atau kok saya sekarang udah lelah ya, gitu ya, mudah ngantuk ya dan sebagainya. Jangan-jangan saya ini stres nih. Gitu. Atau kita sudah sadar bahwa saat ini saya banyak target yang harus saya capai, gitu. Ya. Nah, kalau saya anggap ini sebagai distress, maka saya akan menjadi kepikiran, lalu habis gitu nanti terus jadinya sakit dan sebagainya. Atau saya harus buktikan bahwa saya bisa, gitu. Saya harus buktikan bahwa ini tertantang buat saya, gitu ya. Jangan kita menjadi generasi yang terus akhirnya ujung-ujungnya saya nggak mampu, ini ngaruh ke kesehatan mental saya nih, mental health issue saya terganggu nih dan sebagainya, gitu. Kita harus coba set dulu, gitu ya. Apakah kita bisa nggak nih, gitu ya. Dan pikirkan bahwa kalau kita bisa mengatasi ini, kita menjawab tantangan ini, maka kualitas kita akan meningkat. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Satu, pahami dulu indikator tubuh kita, pahami dulu indikator psikologis kita. Apakah kita menghadapi stres atau tidak? Lalu yang kedua, gitu ya, self care, gitu ya. Luangkan waktu untuk Anda mengapresiasi diri Anda, terutama ketika Anda berhasil menyelesaikan stresor-stresor, gitu ya, atau menyelesaikan tantangan-tantangan yang menurut Anda itu stressful, gitu. Anda harus apresiasi diri Anda, gitu ya. Luangkan waktu untuk me time, gitu ya. Tapi ya itu tadi, jangan terus me time-nya kelamaan, jangan dikit-dikit me time, gitu ya. Karena ada profesionalitas, ada pekerjaan juga, ada karir yang harus kita juga ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan, gitu. Ada karir yang harus kita capai dan sebagainya, gitu ya. Self care ini adalah penting untuk kita juga mengenali kondisi kita dan menghargai diri kita sehingga tidak membuat kita menjadi lebih terpuruk. Lalu berikutnya adalah time management, gitu ya. Kita harus memiliki pengaturan waktu yang jelas, gitu ya. Dan berikutnya adalah, gitu ya, kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih asertif, gitu. Ya, kita bisa lebih berkomunikasi dengan baik, lebih asertif sehingga membuat orang menjadi lebih percaya dan kita bisa menyampaikan kondisi kita, gitu loh. Mohon maaf Pak, saat ini saya mungkin dalam kondisi yang tidak optimal, gitu ya. Saya bisa minta waktu sebentar untuk, gitu ya. Bisa menyampaikan dengan baik, tapi tentunya juga jangan terus kita meninggalkan profesionalitas kita, gitu ya. Jangan kita terus belum apa-apa, belum kita menunjukkan usaha sudah nyerah duluan, maka itu pasti akan mempengaruhi portofolio pekerjaan kita. Itu tadi, gitu ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh stres yang akhirnya justru malah merugikan portofolio kita. Gitu kira-kira. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana stres itu bisa kita kelola dan pada akhirnya berdampak positif pada kita. Itu kan sebetulnya prinsipnya kan ya. Yang pertama adalah ya satu, tadi anggaplah stresor ini sebagai sebuah tantangan, gitu ya. Kalau kita bisa menghadapi ini, kalau kita bisa menyelesaikan stres ini, gitu, itu kan menjadi eustress, kita termotivasi. Ketika kita termotivasi, maka yang terjadi adalah kita akan, kemampuan kita, kapasitas kita, kualitas kita akan meningkat, gitu ya. Nah, kalau kapasitas kita meningkat, maka nilai tawar kita juga akan meningkat. Orang akan menjadi membuktikan, wah ini anak, gitu ya, tahan banting, gitu ya. Tapi ya juga tidak untuk dibanting-banting, gitu kan, gitu ya. Atau ini anak, gitu ya, berani menerima tantangan, ini anak berhasil dan sebagainya. Itu kan membuktikan bahwa kita punya kualitas, gitu. Tapi kalau belum apa-apa, gitu ya, kita sudah menganggap ini stressful, ini sesuatu yang saya nggak mampu, saya nggak bisa, gitu ya. Tanpa kita push the limit for ourselves, gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita nggak akan tahu potensi yang kita miliki seperti apa. Itulah tadi sebetulnya kenapa stres itu bisa menjadi sebuah
sesuatu yang positif gitu. Bahkan kadang gitu ya. Kadang gitu ya. Stres itu bisa juga kita ciptakan kok. Untuk apa? Untuk mengetahui potensi yang kita miliki, untuk mengetahui kemampuan yang kita miliki. Anda bisa bayangin dong kalau Anda hidup datar-datar saja, nggak ada tantangan gitu ya. Maka kita nggak akan pernah tahu sebetulnya kondisi maksimal kita di mana sih, gitu loh. Nah, stres ini, gitu ya, jangan sesuatu yang sedikit-sedikit harus kita hindari, gitu loh. Tapi sesuatu yang mungkin gitu ya, saya coba dulu. Kira-kira implikasinya ke saya apa? Gitu. Kalau saya berhasil, saya bisa apa? Gitu. Ya tentunya setiap orang itu punya kadar stres yang berbeda-beda. Setiap orang juga punya pandangan yang berbeda-beda terhadap apa yang menjadi stresor dalam pekerjaannya, gitu ya. Nah, terkait dengan perbedaan individu tersebut, gitu ya, tentunya ya strateginya akan berbeda-beda, gitu ya. Bagaimana saya melihat, tentunya saya melihat apa yang menjadi eustress dengan rekan kerja saya, apa yang menjadi eustress itu pasti akan berbeda, gitu. Sehingga kita tidak bisa memukul rata bahwa ayolah kamu bisa, pasti bisa dan sebagainya. Itu gitu aja kok gitu. Tidak semudah itu kita bisa merespon ketika atau memberikan masukan ketika rekan kerja kita ada yang stres dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, ya kita pahami tadi, gitu ya. Kondisi-kondisi apa sih yang membuat kita stres, gitu ya. Kita bisa meruntut ke belakang, gitu ya. Apa-apa saja yang membuat kita stres dan bagaimana cara kita mengatasinya selama ini, pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti apa, lalu respon kita seperti apa, reaksi kita seperti apa, hasilnya seperti apa, itu semua kita evaluasi, gitu ya. Dari situ nanti baru kita akan tahu bahwa ternyata saya itu kalau kondisi seperti ini, gitu ya, ketika pekerjaan saya seperti ini, saya ini biasanya stres dan biasanya akan efektif. Caranya bagaimana? Jadi rajin-rajinlah kita itu tadi, makanya saya bilang tadi self awareness tadi, gitu ya, menyadari, mengenali diri kita, gitu. Kapan kita stres, kapan kita berhasil mengatasi stres dan sebagainya, itu kita harus pahami itu, gitu. Sehingga kalau itu kondisi-kondisi yang berulang, kita bisa tahu gitu apa solusinya, gitu. Contoh katakan, saya tuh selalu kalau stres itu biasanya mulai muncul gampang sakit, gitu ya, terus tadi suka makan dan sebagainya, gitu ya. Nah itu biasanya orang terdekat saya yang mulai aware, gitu. Ini kayaknya kamu stres nih, gitu ya. Itu kan sangat kelihatan, gitu ya. Kondisi indikator tubuh itu kan sangat kelihatan, gitu ya. Dan, gitu ya, saya biasanya punya mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan itu, gitu ya. Gitu ya. Nge-game sebentar, gitu. Apapun itu yang bisa kita lakukan, gitu ya. Karena apa? Kalau kita teruskan saja, ini menjadi seperti bom waktu, gitu loh. Nah, ketika itu meledak, gitu ya, kita nggak bisa kerja, malah nggak produktif, malah akhirnya menjadi. Gitu. Tapi kalau kita tahu, ini kondisi kita lagi nggak baik nih, gitu, atau lagi stres nih dan sebagainya, gitu. Oke, kita harus mundur sejenak, berhenti sejenak, bernafas sejenak, gitu ya, untuk bisa recovery dulu, gitu ya. Jangan lama-lama recovery-nya, gitu ya. Lalu setelah itu lanjutkan lagi. Nah, ketika sudah berhasil, apresiasi diri. Itulah siklus itu yang harus kita pahami. Sehingga dengan demikian, gitu, kita juga tetap bisa menjaga ritme kerja dan produktivitas kerja, gitu loh. Gitu ya. Kalau kita tidak mengenali itu, gitu, dan kadar kita tidak menyadari itu, gitu ya, maka itu akan menjadi bom waktu, dan ketika itu terjadi kita sudah terlambat, akhirnya kita jatuh sakit contohnya, gitu ya, dan akhirnya terus jadinya ya malah nggak bisa kerja, malah produktivitas akhirnya menurun, karir kita hilang dan sebagainya. Dampaknya akan lebih besar, gitu. Makanya dalam konteks perbedaan individu di sini, gitu ya, setiap individu pasti punya caranya sendiri-sendiri, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah memahami pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti apa, dan kalau kita merasa bahwa kayaknya saya nggak optimal nih cara penanganan stres saya, maka belajarlah, gitu. Cari berbagai alternatif, gitu ya. Diskusikan dengan pakarnya, diskusikan dengan ahlinya, gitu ya. Diskusikan dengan orang-orang terdekat, gitu. Mungkin beliau-beliaunya, mereka-merekanya punya
masukan tentang apa strategi yang bisa kita lakukan untuk menangani stres itu sendiri. Itu kira-kira, Mas. Oke, baik, kita akan masuk ke isu tentang work-life balance gitu ya. Work-life balance ini sebetulnya kalau dalam konteks psikologi itu sebuah konsep yang udah lama sebetulnya. Dari tahun 80-an, 90-an itu sudah muncul work-life balance gitu. Semakin kesini semakin santer gitu ya. Karena apa tadi yang saya sampaikan? Karena tantangannya semakin tinggi gitu ya. Nah, cuman work-life balance yang sekarang gitu ya, dengan yang work-life balance yang dimaknai oleh generasi-generasi millennials, generasi-generasi Z dan sebagainya gitu ya. Dengan work-life balance yang dimaknai oleh generasi baby boomers, generasi X, generasi Y itu beda. Kalau dulu generasi X atau generasi Y sebelumnya baby boomers dan sebagainya melihat work-life balance, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu adalah sesuatu yang ada yang dipisahkan. Ada pemisah yang jelas, gitu ya. Atau bisa dikenal dengan separated strategi gitu. Dia memisahkan antara urusan kerja dan urusan pribadi gitu. Nah, generasi milenial yang sekarang itu melihat bahwa work life balance itu sesuatu yang terintegrasi. Gitu. Contoh katakan gitu. Kita bisa melihat bagaimana sekarang banyak perusahaan itu menciptakan suasana-suasana yang aktivitas-aktivitas yang menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Contoh gitu ya, ada komunitas goes bareng kerja, ada komunitas mancing bareng, ada komunitas atau after hour chit chat, ngafe bareng setelah jam kerja atau karaokean bareng setelah jam kerja. Itu kan sebetulnya konsep dari work life integration gitu ya, gitu. Karena buat mereka gitu ya, ternyata ya memang kita masih membutuhkan itu, kita masih membutuhkan keseimbangan itu. Tapi keseimbangan itu bukan sesuatu yang dipisahkan, tapi sesuatu yang diintegrasikan gitu ya. Gitu ya. Contoh katakan kalau Anda lihat di Googleplex di California gitu ya, atau nggak usah jauh-jauh deh, kalau saya pernah lihat di YouTube itu ada kantornya Kaskus gitu ya, atau beberapa sekarang kantor-kantor millennials itu startup itu banyak menciptakan ruang-ruang untuk common area, common public untuk kita chit-chat, untuk kita ngobrol dan sebagainya gitu ya. Karena dari situlah ide-ide atau gagasan tentang pekerjaan itu muncul gitu. Nah, ini kan mengintegrasikan antara relasi sosial, relasi kehidupan pribadi saya dengan urusan pekerjaan gitu. Jadi nggak terus dipisahkan gitu ya dengan perspektif tengku gitu, jam 5 tet pulang gitu. Gitu ya. Sehingga orang lebih sebetulnya anak muda sekarang terhadap work life balance itu lebih fleksibel dibandingkan yang sebelumnya, generasi yang sebelumnya gitu loh. Gitu. Karena buat mereka itu juga bisa mereduksi stres gitu. Gitu. Itu juga bisa mereduksi stres dengan mereka difasilitasi gitu ya mekanisme-mekanisme untuk menjaga kesehatan mentalnya. Google gitu ya menyediakan semacam kayak sleeping pod gitu ya, untuk mereka istirahat di setiap hari gitu. Atau kalau di Universitas Airlangga setahu saya di rektorat itu jam 12 siang itu tidak boleh ada kegiatan. Kalau gitu boleh dimatiin lampunya, boleh tidur siang sejenak sekitar jam 1 gitu. Atau di Fakultas Psikologi ini kita punya jam makan siang bersama dari jam 12 sampai jam 1 gitu. Itu nggak boleh ada kegiatan dan sebagainya. Nah, itu mekanisme-mekanisme kita untuk memfasilitasi supaya tidak terlalu stres dan sebagainya gitu ya, tapi tetap juga produktif gitu. Oke, nah kalau ini konteksnya beda lagi nih, udah ke mahasiswa nih ya, gitu ya, tentang aktivitas akademik dan juga kehidupan pribadinya dan sebagainya. Satu, teman-teman yang mungkin buat teman-teman mahasiswa ya, bahwa teman-teman juga harus pahami bahwa teman-teman datang ke kampus gitu ya, atau status mahasiswa itu adalah status bahwa Anda pelajar, Anda belajar. Berarti memang ada aktivitas akademik di situ. Kalau kita menganalogikan, ya ini sama aja, tuntutan pekerjaan dengan tuntutan akademik itu sama sebetulnya, gitu ya. Nah, bagaimana mahasiswa bisa mengelola kegiatan akademiknya gitu ya, tapi juga tetap menjaga kondisi lingkungan, kondisi kehidupan pribadinya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah
Satu, ingat bahwa Anda punya tugas sebagai seorang mahasiswa, gitu ya. Anda harus bisa mencapai, gitu ya, atau menjalankan atau menjawab tuntutan-tuntutan akademik itu. Kenapa? Sama seperti tadi kalau saya jelasin tentang yang karir, tentang pekerjaan tadi gitu. Ketika Anda bisa menyelesaikan tuntutan akademik ini, maka gitu ya, Anda akan mengembangkan diri Anda, akan menunjukkan kualitas Anda. Karena Anda akan belajar dari situ. Tapi kalau terus Anda belum apa-apa udah cari gampangnya, nyerah gitu ya. Gitu. Nah, Anda sudah datang ke sini itu sebagai seorang mahasiswa gitu. Ya memang harus menjawab tuntunan akademik itu tadi, ya harus diselesaikan gitu ya. Bagaimana dengan kehidupan pribadi? Ya tetap harus bisa menyeimbangkan itu gitu ya. Gitu. Secara sederhana kalau saya gitu ya, seringkali dulu diskusi dengan senior dosen dan sebagainya. Sesimpel bahwa ya ketika kamu datang di kampus gitu ya pikirkan untuk kampus ini, pikirkan untuk kegiatan akademikmu. Jangan mikirkan yang lain dulu gitu ya. Gitu. Nah, tapi setelah itu kamu mau hangout, mau anu dan sebagainya, it's okay. Dan tetap kamu harus pahami kondisi simptom-simptom atau indikator-indikator dalam tubuh kamu, apakah Anda menghadapi stres atau tidak. Gitu ya. Dan saya pikir fakultas dan juga universitas, atau saya pikir banyak institusi pendidikan yang juga sudah memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk gitu ya, secara terbuka gitu ya, dan memberikan dukungan untuk menyampaikan apabila ada kondisi-kondisi psikologis yang mengganggu. Gitu. Layanan-layanan konseling dan sebagainya itu kan juga terbuka gitu. Ketika Anda menghadapi kondisi-kondisi yang stresor, yang stressful, ya silakan datang ke ahlinya untuk mendiskusikan itu. Jangan sampai itu menjadi distress yang akhirnya mengacaukan dan menghambat kondisi akademik Anda, dan akhirnya justru akan menghambat semuanya. Gitu.